Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa sampai selesai 1 bulan full. Amin. Dan mendapatkan keberkahan barokah di bulan suci Ramadan ini, Ustaz ya. Nah, kali ini atau malam ini kita ngobrol bareng santai kita di sini. Ini boleh di ini ngobrol santai aja kita sambil ngopi ya. Sambil ngopi, sambil ya karena di sini musim hujan Ustaz ya. Musim hujan dan kita nggak bisa keluar gitu Mas ya. Nggak bisa keluar ya di sini aja, di dalam aja kita ya akhirnya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang mensupport atau mendukung channel ini. Terima kasih banyak, semoga amal ibadah setelah yang telah mendukung channel ini dibalas sama Gusti Allah. Amin. Malam ini kita bersama saudara-saudara dari jauh ini, dari mana, dari Brebes ya. Brebes, namanya Mas Dharma. Nah ini juga masih dari Brebes. Samanya siapa Mas? Sunata. Oh iya, Mas Sunata. Ini Pak Ustadz dari Garut. Nah, malam ini bingung mau ngobrol apa ya. Mungkin dari banyak pengalaman Ustadz ya, dari Pak Ustadz sendiri punya pengalaman yang di luar nalar tidak? Yang kira-kira masih ingat sekarang ini, masih terngiang-ngiang gitu, maksudnya yang keajaiban gitu. Ada nggak Pak Ustadz? Ada, insyaallah. Apa aja itu? Agak dekat lah ininya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, wabil khusus yang ada di sini, teman-teman yang dari Brebes. Saya di sini mau silaturahmi udah berapa hari di sini sama teman-teman nih. Alhamdulillah sekarang melaksanakan puasa udah nyampe berapa hari? Udah 18 hari. Iya, kurang lebih ya. Nggak tahu ini belum. 18 hari. Semoga kita disehatkan, dipanjangkan umurnya, ditambah ilmunya, amin. Rezekinya, amin. Saya mau bagi pengalaman waktu kejadian dulu, kalau nggak salah lupa saya waktunya 2002 ya. Waktu 2002 saya pernah, ya kalau bahasa Sundanya pernah ngaliwet itu di pesantren mondok. Oh, mondok. Ya, pernah mondok. Di waktu itu 2002 mondok saya belajar tirakat. Waktu itu belajar tirakat, kalau nggak salah saya, bukan nggak salah, kurang lebih 41 hari. 40. Iya. Tirakat. Oh, pernah tirakat? Iya, pernah tirakat. Lama banget itu. Tapi sesudah itu pas menginjak 41 hari sampai beres, itu saya sakit. Sakit biasa, meriang, itu panas badannya, kepala sakit, terus malah lewat waktu, lewat minggu, bulan, badan saya merasa sakitnya terus-terusan. Paling 1 bulan saya sampai sakit 1 bulan 4 kali. Sampai badan saya kayak kuris itu. Oh, kayak bersisik apa ya, gimana? Ya, kayak bersisik. Saking panasnya itu. Kering berarti kulit itu? Iya, kering. Itu berapa, maaf Pak, ini berapa hari? Berapa harinya itu? Itu kalau nggak salah sesudah tirakat udah 2 bulan saya nggak jadi, itu tirakatnya bukan nggak jadi, nggak selesai ya, nggak sampai 40. Ya, sampai 40, cuman
nggak apa itu, kayaknya batal gitu, kayaknya seperti itu. Batal berarti kan nggak nyampe 40 dong. Iya, 41 jam 10 siang batal. Nah itu kan pas 2 bulan kemudian badan saya seperti sisi di sisi sakit 1 bulan malah 4 kali saya sakit. Habis berarti gagal tirakat itu langsung sakit. Sakit. Ya karena gagal itu karena sakit berarti kan? Iya mungkin. Ya. Terus saya cari syariat, kemana, ke dokter, ke orang pintar, datang saya. Itu nggak kunjung-kunjung sembuh itu. Oh gitu. Ya, nggak kunjung-kunjung sembuh. Udah berapa lama kemudian sering kedatangan si kakek itu yang berjubah putih, terus besar badannya, terus pakai ikat gitu, yang sering datang. Itu impian saya itu. Setiap mimpi saya pasti si kakek itu datang. Ngomong nggak? Ngomong sesuatu nggak? Cuman ngomongnya waktu itu kalau nggak salah sering ngomong, juga sering mengajar ilmu. Mengajar tapi, ilmu? Iya mengajar ilmu, tapi nggak miliki itu ilmunya, lupa. Oh. Udah bangun lupa. Udah bangun lupa. Iya. Tapi masa lanjutin ini? Ya lanjutin. Mas, ini cerita ya? Enggak, maksudnya dalam tadi itu kan kita sering diajarin sama yang pakai jubah itu, cuman pas Susi bangun lupa lagi. Kadang ingat sedikit, kadang lupa lagi. Yang paling mengingat saya itu ada buat naklukin orang tua biar sayang, malah gitu. Oh, biar orang-orang sayang, tapi cuman amalannya itu saya lupa. Oh, itu. Berapa lama kemudian sampai berapa hari, berapa lama nyampe berapa bulan saya terus ke Bandung. Saya tinggal di Bandung sama yang orang pintar itu tinggal 3 bulan di sana. Sesudah 3 bulan itu terus saya belajar ngaji ke Tasik, ke Singaparna. Itu terus penyakit itu datang, nggak sembuh. Kadang 1 bulan sembuh, kadang ada lagi. 1 bulan kadang sembuh, kadang ada lagi. Tetapi di medis itu apa kata medisnya? Katanya penyakit apa itu? Kulit aja. Oh, penyakit kulit. Iya. Dikasih resep dokternya. Kalau meriang itu gejala tipes gitu. Tipes. Gitu. Setiap datang ke medis itu gejala tipes. Ya. Semenjak itu terus saya belajar ngaji di sana, malah nggak jujur belajarnya karena saya sering sakit itu. Gitu. Sering kadang dianterin pulang. Gitu. Malah waktu ngaji itu saya pernah belajar 1 tahun saya nggak bilang-bilang ke orang tua bahwa saya mau ngaji. Udah 1 tahun pulang, saya ke rumah malah tanya orang tua saya, kamu dari mana, ngaji atau kerja? Saya belajar ngaji Pak. Gitu. Kenapa gak bilang? Ya maklum mau bilang ke bapak kan nggak ada bekalnya, gitu. Nggak ada sangnya gitu. Makanya saya datang sendirian. Nah itu selama 1 tahun belajar, kadang saya nemu nasi 1 minggu 3 kali. Berarti selebihnya 4 harinya puasa. Kadang ada kelapa, ada singkong, kadang ikan dibakar itu dimakan kali punya guru itu. Oh berarti yang pesantren yang 1 tahun ini yang nggak bilang, tapi kan nggak dicariin apa sama orang tua selama 1 tahun itu? Enggak. Oh enggak. Nggak tahu, kayak saya ke Bandung juga nggak tahu, saya ke Tasik nggak tahu. Gitu. Waktu itu saya diobati dengan guru saya yang ada di Tasik. Udahnya terus saya berobat ke Tasik, ke Cibeas juga. 1 minggu sehat. Jadi gitu lagi. Gitu. Iya. Nah, terakhir saya bilang ke guru, Kang gimana ini saya mau pengen sembuh, bilangnya gini. Yang nggak usah diobatin, itu nanti akan sembuh sendiri. Itu siapa yang bilang? Guru yang mana? Guru pesantren. Yang 1 tahun itu? Ya. Atau yang pertama? Yang 1 tahun itu. Berarti yang pesantren yang kedua berarti kan? Pesantren kedua. Oh iya. Makanya saya belajar ngaji nggak jujur karena sakit. Gitu. Lagian kurang makan lagi.
Iya, Itu. banyak tirakatnya lah ya. Mantap. Tanpa disadari itu tirakat ya berarti Iya. sebenarnya. Bukan Terus, nggak jujur iya, karena sakit. karena Mau sakit. gimana lagi? Iya. Makanya sampai sekarang nggak bisa ngaji saya. Hmm. Nah, makanya waktu itu saya mimpi dibawa ke guru di genteng di sebelah kanan, guru pakai ikat, pakai jubah. Iya. Terus kayaknya seperti datang ke tempat apa itu masjid besar di depannya kayak seperti Ka'bah. Tuh. Terus di depannya ada kamar, di kamar ada pintu, ada yang berdiri di sana itu, yang pakai jubah putih, terus pakai ikat apa itu ikatnya semua apa oranye gitu, semua hijau, oranye, apa itu yang belang-belang itu. Terus bilangnya gini, kalau bahasa Sunda ya, iya, pangyareatan ke dia budak, pangyareatan ke budak itu. Terus itu nggak ngomong, itu yang berdiri itu ganteng, besar, ganteng, wah cakep itu, ganteng, Bang Pening. Terus masuk ke dalam badan saya, kok dilihat nggak ada. Itu mimpi atau itu nyata? Mimpi. Oh, mimpi. Semenjak itu sering malah mendatang juga orang apa itu si bapak yang ceritakan itu, yang pakai jubah yang besar itu. Datang lagi. Saya dibawa ke pemijahan waktu itu. Terus dibawa saya ke danau-danau sampai saya masuk ke ke walungan-walungan itu. Makanya saya ke pemijahan 1 kali, udah 4 kali. Itu sering si bapak itu yang bawa itu. Oh, dalam mimpi itu. Nah, makanya tahu persisnya pemijahan bagaimana itu. Saya sering. Sebelumnya berarti kan belum pernah ke pemijahan. Sudah lewat 1 kali itu. Udah lama. Itu. Tapi selain itu langsung mimpi lagi ke situ terus. Iya, ke situ terus. Gitu. Terus dikasih amalan ilmu tapi nggak kepemilih gitu. Berarti yang pakai jubah itu datangnya itu setelah tirakat yang 40 hari teman gagal ya? Iya, gagal. Oh, itu. Tapi setiap sakit waktu itu saya merasa berat ini punggung. Malah saya bisa gini, kalau datang ke orang yang mengobati, nggak bakalan sembuh diobati sama orang ini. Kita ngomong sendiri. Malah kita ngomong sendiri, nggak sembuh. Makanya udah berapa tahun, kalau nggak salah 5 tahun. Iya. Saya sakit itu. Makanya saya badan nggak sembuh, nggak gemuk-gemuk. Sering sakit gitu. Itu pengalaman itu masih banyak, itu perjalanan itu. Masih banyak perjalanan, maka dikasih amalan dari guru ini, tapi mengingat sampai sekarang. Oh, guru yang pesantren. Oh, guru pesantren. Tapi itu di dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Oh, dalam mimpi kasih amalan ini sampai sekarang masih ingat. Setiap ada yang masih amalan di dalam mimpi masih ingat. Iya. Ada juga yang dari Pamumpuk ngasih amalan itu harus dibaca segini tahu sekarang. Itu belum melaksanakan saya. Tapi keanehannya apa itu? Selain kita sakit, maksudnya kita dalam pengamalan itu merasakan apa? Oh, yang dirasakan? Iya. Itu setiap saya kadang-kadang ini ada sosok apa di sini. Kadang-kadang saya tahu. Oh, tahu gitu. Peka berarti ya. Terus sudah itu saya kalau merasa sakit ini di punggung berat. Kalau datang ke orang pintar kadang-kadang merasa berat ini. Oh, gitu. Merasa berat orangnya, kayak perasaan di batin saya ada sosok kesepuhan perkiraan 80 tahun. Iya. Yang itu mukanya agak besar, tinggi besar. Itu di batin saya merasakan gitu. Iya. Waktu itu. Tapi semenjak itu udah terakhir gini. Penting disingkat ini cerita. Iya, nggak apa-apa. Terakhir datang lagi itu mimpi si bapak yang pakai jubah putih, yang ininya pakai pengke gini. Iya. Ya, belakangnya. Maaf ya, cek dulu ininya. Terusin aja, Pak. Ya. Saya bilang gini, "Bapak ini siapa? Dari mana?" Gitu. Masih ngerekam. Nah, "Bapak ini siapa? Dari mana?" Bilang si bapak itu ngomong gini, "Gak perlu tahu, nanti juga akan tahu." Sampai sekarang udah kalau nggak salah 18 tahun saya lupa itu, nggak ada itu. Si bapak itu nggak ada muncul di mimpi saya. Bilangnya terakhir gitu, nanti aja akan tahu. Akan tahu sendiri, akan tahu apa katanya? Nggak tahu, kan gini saya tanya, "Bapak ini siapa? Dari mana?" Oh, gitu.
nggak usah tahu Nggak kamu. usah cari tahu, Ya, nggak nanti usah. juga bakal tahu Nah katanya. gitu bahasanya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah. Terus total nggak ada si bapak itu, nggak ada apa, sehat biasa. Berarti Normal. sakitnya Pak Ustadz ini selama berapa lama itu? Kalau nggak salah itu 5 tahun saya. Berarti sembuhnya ketika diobatin medis nggak sembuh, kemana-mana nggak sembuh, terus itu sembuhnya Sendiri. sembuh sendiri gitu? Iya. Seiring Bilang- berjalan waktu itu? Iya, bilang guru, guru udah 3 kali mengobati saya, kata guru, udah Jam, nggak usah diobati, nanti aja, nanti juga akan sembuh sendiri. Iya. Gitu. Ya udah, saya nggak cari ke medis kemana-kemana, enggak. Berarti dah biarin aja dah. Biarin. Nah, Kalau nanti dihitung saya ke dokter itu, waktu itu kemarin dihitung-hitung sampai 40 kali ke dokter. Berapa 5 tahun itu? iya, Kalau dihitung-hitung. Wah, lama banget saya. Makanya saya agak capek ke sana, Iya. ke sini. Wah, udah berhenti di situ. Iya. Nah, itu cerita saya Iya. waktu itu. Ini disingkat, enggak. Iya, Nah, nggak apa-apa. alhamdulillah cerita saya cuman segitulah. Jadi berarti kesimpulannya itu ketika kita belajar ilmu itu berbanyak sekali rintangan Ya. ujiannya. Ya. Ya, termasuk itu tadi. Jadi nggak mudah belajar ilmu. Itu kan belajar ilmu tentang apa, kitab itu pas saja. Ya. Pas waktu pesantren itu banyak diuji. Khususnya di pondok itu biasanya kulit, penyakit kulit. Ya. Ya, itu banyak terjadi. Saya pun pernah mengalaminya. Jadi saya nggak percaya tadinya orang yang mondok pasti budukan. Saya selama ini nggak pernah budukan segala macam. Saya pertama kali juga pas di sini. Itu pun kok aneh penyakitnya gitu kan. Ketika pulang itu sembuh. Tapi di sini garuk-garuk. Saya kan tadinya datang ke sini ngelihat santri tuh. Lagi ngobrol gini tuh Pak Sat. Garuk. Iya. Aduh. Kan nggak sopan banget kata saya kan. Iya. Saya nggak sembuh, terus saya ke situ banyak yang seperti itu ternyata. Jadi setiap pesantren itu memang budukan penyakit kulit. Ternyata telusurin katanya sih, ini katanya kalau belum kena budukan itu belum diakui santri. Nggak tahu itu benar atau tidak Pak Ustadz itu. Menurut Pak Ustadz gimana itu? Iya, kata guru saya gitu. Jadi ilmunya nyerap lah katanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ambil positifnya aja. Tapi sampai sekarang udah sembuh. Memang lama itu Pak Ustadz. Lama banget. Jadi kemana-mana obat apa, kata orang begini jalanin, kata orangnya begini jalanin. Nah seperti itu. Memang saya baru sadar juga. Tadinya saya mengejek dalam arti saya kan nggak pernah seperti itu. Masa iya? Kan di sini juga air juga bersih, mandi terus. Jadi pola hidup juga biasa aja. Cuman itu tadi dari mana penyakit tuh kan? Kalau misalnya airnya kotor itu kan sangat mungkin ya. Kita juga jarang mandi itu sangat mungkin. Ini kan kita menjaga sehari mandi 3 kali, digosokin, air juga bersih. Tetapi itu penyakit dari mana coba? Ternyata saya telusurin khas santri. Iya, katanya kalau belum kena penyakit kulit atau budukan dan lain-lain itu belum nyerap ilmunya, belum diakui santrinya katanya gitu. Ya kita alhamdulillah berarti udah diakui santri gitu. Memang saya tanya-tanya kepada para ustadz yang sudah pesantren itu memang benar seperti itu. Semuanya mengalami setiap pindah pesantren seperti itu lagi. Makanya kalau dibuka mungkin banyak bautnya. Iya. Itu. Ternyata memang godaannya seperti itu. Yang belajar ilmu itu memang banyak sekali rintangan gangguannya. Enggak mulus. Kalau mulus mah kita nggak bisa mengambil pelajarannya nantinya. Kalau nggak ada rintangannya, gangguannya, jadi kita biasa-biasa aja dalam belajar. Kok dilancarkan. Nah, jadi ambil hikmahnya aja. Jadi belajar apapun itu punya rintangan, gangguan ujiannya itu. Nggak belajar pun ada rintangannya, apalagi yang belajar. Belajar itu lebih berat banget memang. Udah dapat ilmunya, mengaplikasikan ke masyarakat juga berat juga. Jadi serba berat memang. Udah dapat, kita nyari ilmu dapatinya susah, udah dapat harus diamalin kan. Nah itu berat juga, membawa tanggung jawab. Itu membawa ilmu itu tanggung jawab besar. Kalau nggak diamalkan nanti
ditanya kenapa ini ilmunya nggak manfaat, disia-siain gitu kan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang saya dapat ilmu dari pesantren dibawa ke kampung, kadang-kadang patojaknya ada masyarakat itu Mm-mm. belum bisa apa itu menyesuaikan. Iya, di lingkungannya ya. Iya, belum Kita harus itu. belajar Pastilah lagi. setiap Ya. orang dapat ilmu dibawa ke lingkungan, belum kita bisa menyesuaikan pasti patojaknya. Gitu. Ya, Gitu. kayak seperti pembawaannya lah di masyarakat itu seperti apa dan kita harus ngapain. Ya. Jadi harus mengikuti dulu. Ya, kita itu. nggak bisa istilahnya langsung menerapkan seperti ini belum tentu cocok Ya, juga gitu. ya. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak cocok. Nah, itu PR kita supaya memberikan pelajaran itu lebih memahami, lebih mengerti, lebih menjelaskannya lah, intinya menjelaskannya supaya paham tuh gimana, supaya tidak bertentangan dengan yang di masyarakat itu gimana. Itu PR kita memang. Itu. Harus tahu adat istiadat lingkungan sama ini, sama hasil ilmu dari kita. Kita yang kita cari ilmu, dapat ilmu, disesuaikan di masyarakat. Nah, itu masalah beratnya juga. Beratnya itu sih. Juga carinya juga susah, bertahun-tahun banyak ujiannya sampai budukan, dan bukan hanya ujiannya budukan di fisik, nah di mental juga gitu, kan banyak sekali godaan seperti kita dituduh apa, dituduh ini, dituduh itu, ngadu domba, fitnah, segala macam pastinya ada itu. Itu hal yang pasti. Makanya di situ kita harus menguatkan mental lagi. Kalau kita dimarahin orang atau apa, kita nggak perlu membalas dengan marah juga gitu, keras, masa dibalas dengan keras kan, nggak masuk kan, akhirnya bertentangan, nanti kita nggak jadi dong mau ngamalin juga. Nah, gitu, berarti kita harus menyesuaikan. Ustadz ya, saya juga masih belajar juga sama Ustadz sama yang mas-mas lainnya gitu, karena saya juga baru terjun, terus terang baru terjun dan baru istilahnya yang mondok tuh di sini gitu. Lebihnya belum pernah sama sekali. Karena saya biasanya di jalanan umum aja, kayak seperti biasa gitu kan. Kalau untuk mondok itu di sini belajar ngaji ya di sini gitu. Karena yang benar-benar itu memang jauh, mending langkah jauh kalau saya daripada dekat. Nanti kita kena apa, ujian apa, kita pulang. Kalau dekat, kalau saya misalnya ada saudara aja, kita diuji, pasti pikirannya nggak karuan, pulang aja lah, males sudah gini-gini. Nah kalau jauh kan mau pulang juga nggak ada ongkos, terus ya udahlah mau gimana lagi, ya kita hadapin aja, akhirnya dihadapin sampai sekarang gitu kan. Harus memaksakan. Iya gitu. Mungkin itu ceritanya, kita ambil sisi positifnya aja. Jadi belajar ilmu memang tidak mudah, tidak ada yang instan gitu. Yang instan itu mie instan. Tapi itu juga perlu proses, mie juga. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Amin. Itu kan ambil hikmahnya. Perjalanan saya itu waktu semenjak mondok di dua tempat itu, di Garut sama di Tasik itu. Akhirnya kita tambah semangat, ternyata coba saya mesantren apakah seperti dia atau enggak gitu. Ya mudah-mudahan kita semua disehatkan jasmani, rohaninya ditambah-tambah barokah rizkina, tambah-tambah barokah ilmunya, mudah-mudahan dipanjangkan yuswanya atau umurnya, amin. Ini Mas, ya gitu aja, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Mas.